Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penilaian Rencana Investasi Syariah. Dengan rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah analisis pengeluaran modal dalam perspektif Islam? Yang kedua, bagaimanakah praktek analisis investasi konvensional? Yang ketiga, bagaimanakah evaluasi investasi dalam kerangka syariah? Yang ketiga, bagaimanakah pola arus kas? Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis pengeluaran modal dalam perspektif Islam. Gagasan untuk mendiskusikan analisis pengeluaran modal dalam kerangka syariah menunjukkan keterkaitan dengan teknik modern yang berhubungan erat dengan tingkat diskon dalam bentuk tingkat bunga. Walaupun ada teknik seperti metode payback dan account rate of return yang tidak bersinggungan dengan bunga, tetapi keberatan terhadap kegunaan yang terbatas dari teknik ini mulai meningkat. Hal ini menjadi problem nyata bagi para pemikir Islam. Apakah ada metode yang bisa mengevaluasi proposal investasi di mana semua faktor sudah dipertimbangkan, termasuk analisis berorientasi pada bunga dan juga adanya sisa di luar jalur operasi bunga dalam sistem ekonomi? Sesungguhnya pertanyaan menjadi sangat jelas ketika hal ini dikupas oleh ahli ekonomi yang mendukung pelarangan bunga pada keseluruhan bidang ekonomi. B. Analisis ringkasan tentang praktek analisis investasi konvensional. Suatu organisasi mempunyai kriteria yang berbeda untuk investasi sehingga mereka mengadopsi metode untuk menganalisis usulan pengeluaran modal. Seringkali satu metode dilengkapi dengan dua metode atau lebih untuk memastikan suatu keputusan investasi yang tepat. Dengan cara yang sama, kebutuhan suatu organisasi kadang-kadang membutuhkan modifikasi terhadap metode yang dengan cukup modifikasi seperti itu sangat luas. Metode yang paling banyak digunakan dalam analisis investasi konvensional adalah yang pertama, metode payback. Metode ini berarti dalam banyak waktu investasi akan membayar kembali biayanya. Biasanya dalam hitungan tahun, meskipun periode yang lebih pendek juga diambil sebagai ukuran. Investasi cara ini lebih baik dilakukan dengan cara membayar kembali biaya-biaya awalnya lebih awal. 1. Account rate of return atau ARR. Metode ini adalah ukuran sederhana menyangkut keuntungan suatu organisasi kadang-kadang membutuhkan modifikasi terhadap metode yang dengan cukup modifikasi seperti itu sangat luas. Metode yang paling banyak digunakan dalam analisis investasi konvensional adalah yang pertama, metode payback. Metode ini berarti dalam banyak waktu investasi akan membayar kembali biayanya. Biasanya dalam hitungan tahun, meskipun periode yang lebih pendek juga diambil sebagai ukuran. Investasi cara ini lebih baik dilakukan dengan cara membayar kembali biaya-biaya awalnya lebih awal. 1. Account rate of return atau ARR. Metode ini adalah ukuran sederhana menyangkut keuntungan investasi. Metode ini berhubungan dengan tingkat pengambilan modal. 1. Discount cash flow rate of return atau DCFR. Dua metode di atas sering dikritik karena mengabaikan nilai uang sebagai fungsi waktu. Metode DCFR dibuat dengan memperhitungkan waktu pengeluaran dan waktu berjalan. Ada 3 pertimbangan untuk membuat metode ini. Yang pertama, mata uang rupiah hari ini lebih berharga dari 1 tahun ke depan, dengan kaitannya dengan inflasi yang mengaruhi nilai mata uang dari waktu ke waktu. Yang kedua, semakin dekat dengan hari pengembalian investasi, semakin sedikit nilai ketidakpastian. Yang ketiga, dana yang dihasilkan suatu proyek pada tanggal lebih awal akan tersedia untuk investasi kembali. Yang kedua, net present value method.
Pendekatan lain untuk mengevaluasi proposal investasi adalah NPV. Ada perbedaan sedikit antara DCFR dan NPV. Keduanya diterima sebagai perangkat yang paling pantas untuk pengangguran modal. Alasan-alasan yang dibuat di bawah DCFR. 3. Maturity and Allied Product Institute Method atau MAPI dimulai oleh George Thorberg di Machinery and Allied Product Institute Method USA tahun 1949. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi modal proyek yang kecil dan pengeluaran tidak besar. Metode ini dengan bantuan tabel dan kalkulasi terperinci memikirkan tujuan tertentu dengan membagi rata-rata keuntungan dengan rata-rata investasi dan menemukan suatu tingkat nilai yang terkenal sebagai MAPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang presentase Mbak Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi investasi dalam kerangka syariah. Beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah atau pihak terkait diantaranya adalah: yang pertama, tidak mencari rezeki pada hal yang haram. Yang kedua, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Yang ketiga, keadilan pendistribusian kemakmuran. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho. Yang kelima, tidak ada unsur riba, maisir atau spekulasi, dan goror atau ketidakjelasan. Kemudian, ada beberapa hal dalam aspek halal mencakup beberapa aspek kehalalan investasi sebagai berikut. Yang pertama, niat atau motivasi. Di sini mempunyai niat dan motivasi dalam saling memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. B. Transaksi di mana transaksi memiliki kesadaran. Bentuk transaksi jelas, adanya kerelaan dalam transaksi tersebut. Prosedur pelaksanaan transaksi, yang mana setelah akad terjadi, maka pelaksanaan tidak boleh menyimpang dari ketentuan awal. Dan D. Penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan. Kemudian, poin D, pola arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi ini penyajiannya diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas. Di antaranya yakni ada 3 jenis: kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan keuangan. Nah, kegiatan investasi merupakan kegiatan membeli atau menjual kembali investasi pada surat berharga jangka panjang dan aktiva tetap. Jika perusahaan membeli investasi atau aktiva tetap, akan mengakibatkan arus keluar, dan jika menjual investasi atau aktiva tetap akan mengakibatkan adanya arus kas masuk ke perusahaan. Kemudian, kegiatan keuangan atau ada yang menyebutnya kegiatan pendanaan adalah kegiatan menarik uang dari kreditur jangka panjang dan dari pemilik serta pengembalian uang pada mereka. Bentuk metode penyajian laporan arus kas terdapat 2 bentuk, yakni metode langsung dan tidak langsung. Perbedaan keduanya, kalau langsung, arus kas dari kegiatan operasional dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Sementara itu, dengan metode tidak langsung, arus kas dari operasional ditentukan dengan cara mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusutan, kenaikan harta lancar, dan hutang lancar serta laba rugi karena pelepasan investasi. Nah, ini contohnya menggunakan investable surplus method. Kebanyakan menggunakan metode ini karena keuntungan metode ini dibandingkan metode yang lain. Yang pertama, dibanding metode payback yang tadi dijelaskan oleh Mbak Aisyah, ISM mengukur keuntungan proyek, sedangkan metode payback tidak.
payback mempunyai suatu penyimpangan terhadap investasi jangka panjang, sedangkan ISM tidak. Kemudian dibandingkan dengan ARR, ISM mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu, sedangkan ARR tidak sama sekali. Kemudian dibanding dengan DCFR dan NPF, kedua metode dipahami dalam kerangka kapitalistik di mana riba digunakan untuk pemotongan arus kas. ISM lebih relevan digunakan dalam kerangka bebas riba. Kemudian yang terakhir, dibanding MAPI, ISM mudah digunakan dan juga mempertimbangkan pemilihan waktu arus kas. MAPI sukar digunakan dan tidak mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu. Mungkin itu sedikit presentasi dari kami. Sebelum tanya jawab, mungkin ada problema atau dilematisasi bagi pelaku investor, diantaranya yaitu pertanyaan mengenai apa sih standarisasi yang harus dilakukan pelaku investor dalam keuangan syariah. Walaupun tadi sudah dijelaskan, di sini mungkin saya ingin menekankan dan menjelaskan kembali bahwasanya selain ketentuan syariah yang harus selalu ditepati dan dijaga, selain itu juga jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan seluruh transaksinya harus jelas, harus transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian intinya seluruh transaksi di investasi syariah khususnya itu harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Walaupun sudah sejak lama menjadi pelaku investor, tapi tetap harus menjaga dan memegang erat prinsip kehati-hatian dalam investasi syariah agar jelas, yang pertama sesuai dengan syariat Islam, dan yang kedua tidak merugikan siapapun dan bisa membantu relasi-relasi yang lain dalam investasi syariah serta tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Mungkin demikian. Selanjutnya tanya jawab kepada teman-teman, dipersilahkan.